Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan terkait tentang konseling teman sebaya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menjelaskan terkait tentang pengertiannya, manfaat, tujuan, dan kelebihan dan kekurangan dari konseling teman sebaya, dan termasuk juga tekniknya. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum Ibu menjelaskan tentang teknik dasarnya terlebih dahulu terkait tentang konseling teman sebaya, Ibu ingin menanyakan kabar terlebih dahulu ya, agar semangat terus. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya sehat. Hebat. Yes. Saya hebat. Yes. Oke, terima. Oke, sebelum Ibu menjelaskan terkait teknik dasar konseling teman sebaya atau teknik dasar konseling di sini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian amati sebentar ya. Dengan waktu yang telah Oke, itu video terkait teknik dasar untuk konseling teman sebaya ya. Oke. Ini Ibu menjelaskan tentang keterampilan dasar atau teknik dasar dari konseling teman sebaya. Keterampilan konseling yang paling utama di sini adalah attending. Attending di sini itu adalah penerimaan seorang konselor terhadap konseli tanpa syarat. Jadi di sini juga jelaskan komponen attending ini adalah kontak mata, sikap tubuh, bahasa tubuh atau gestur, tingkah laku verbal atau lingkungan yang nyaman. Nah, di sini ada gambar sikap attending yang harus kita lakukan saat menerima kehadiran, juga ada kontak mata. Lalu yang kedua di sini adalah keterampilan mendengarkan. Mendengar itu hearing, tidak sama dengan mendengarkan. Mendengarkan itu listening. Jadi di sini mendengar itu hanya proses fisiologis dalam menerima stimulus suara. Akan tetapi mendengarkan itu proses kompleks yang digunakan untuk membuat apa yang telah didengar lebih bermakna. Dan ada dua cara untuk mengkomunikasikan bahwa konselor mendengarkan, memperhatikan, dan memahami apa yang telah diceritakan konseli, yaitu dengan yang paling utama di sini kita mengenali akan bahasa tubuhnya, memberikan gambaran kepada konseli bahwa konselor teman sebaya itu mendengarkan, memperhatikan, dan memahami apa yang diceritakan. Lalu yang kedua di sini mendengarkan aktif. Di sini kita harus mendengar secara aktif. Responnya kita itu memberikan umpan balik atau merefleksi isi ucapan, pikiran, dan perasaan si konseli. Keterampilan merefleksi dan merangkum di sini ya. Lalu, nah di sini ada gambar contohnya. Nah di sini saat mendengarkan kita harus benar-benar memperhatikan si konseli, keadaan konselinya. Walaupun kita sambil meresponnya cuma iya, itu termasuk respon juga sambil mendengarkan apa yang telah diceritakan si konseli. Nah, lalu di sini keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini ada dua, pertanyaan secara terbuka dan pertanyaan secara tertutup. Pertanyaan terbuka di sini untuk mengeksplorasi lebih dalam karena si konselor dapat memberikan jawaban luas dan terbuka. Nah, di sini juga kita tidak dianjurkan untuk menggunakan kata tanya mengapa dan apa sebab. Lebih baik kata tanya bagaimana. Lalu di sini juga ada pertanyaan tertutup. Tujuannya itu mengumpulkan informasi, memperjelas sesuatu, menghentikan pembicaraan konseli yang menyimpang jauh. Keterampilan empati.
keterampilan empati di sini yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu melalui cara pandang dan perasaan orang lain. Empati membantu konselor lebih mengenal, mengerti, dan memahami masalah konseli. Nah, di sini yang paling ditegaskan lagi, empati itu tidak sama dengan apati, apalagi simpati ya, beda. Empati di sini kita lebih benar-benar merasakan apa yang dirasakan si konseli. Sebagai konselor teman sebaya ya. Dalam konteks konseli, empati berarti menempatkan diri dan memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh konseli. Nah, di sini yang paling utama ini. Kita benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh konseli dan mengosongkan diri sendiri demi kepentingan konseli. Mengosongkan diri sendiri di sini kita tidak memikirkan permasalahan kita sendiri. Jadi kita fokus membantu teman kita sebagai konseli ya. Nah, empati di sini ada dua macam, yaitu empati secara nonverbal maupun verbal. Empati nonverbal di sini ditunjukkan dengan bahasa tubuh, mewakili perilaku attending konselor. Empati verbal ini ditunjukkan dengan ungkapan konselor menggunakan kata-kata. Ya, nah, di sini ada contohnya, gambarnya ini empati ketika konseli merasa sedih, si konselor menenangkannya. Lalu di sini juga memegang tangan biar menunjukkan betapa empatinya kita. Lalu juga sambil memeluk si konseli ketika konseli ini menangis. Akan tapi di sini ya, di sini harus sama di sini kita sebagai konseling teman sebaya itu misalkan cewek sama cewek dan cowok sama cowok. Tidak boleh lawan jenis harus saling berpelukan seperti ini. Tidak boleh, ya, dimengerti. Lalu di sini keterampilan pemusatan. Nah, pemusatan di sini atau fokus mengarahkan arah pembicaraan konseli. Bahasanya tidak terstruktur, tidak sistematis, tidak jelas, terlalu berputar-putar, bahkan keluar dari permasalahan awal yang disampaikan kepada konselor. Ya, jelas tadi. Terus pemusatan di sini membantu konselor kerangka berpikir yang lengkap dan sistematis. Nah, di sini contohnya. Ceritakanlah lebih lanjut mengenai ketidakberhasilan Anda, bagaimana hal itu terjadi. Bagaimana ya Pak? Begini. Nah, di sini jangan sampai si konseling malah nantinya bingung sendiri gimana dan gimana. Harus kita memfokuskan apa yang akan kita bahas bersama dan apa yang akan kita selesaikan bersama. Selesai. Di sini tadi dijelaskan beberapa teknik dasar dalam konseling teman sebaya. Yang paling utama di sini adalah attending. Lalu kita bertanya bagaimana dan sikap empatinya kita harus bagaimana terhadap konseli dan memusatkan apa yang sedang dialami atau pembahasan apa yang dibahas oleh si konseli. Jangan sampai si konseli ini membahas terlalu jauh. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Ibu ada tugas sedikit, coba kalian fotokan gimana tadi dari beberapa hal yang telah Ibu jelaskan ya. Dengan teman kalian. Tapi kalau di sini cewek berarti harus sama cewek, cowok harus sama cowok. Bagaimana sikap attending, bagaimana sikap bertanya, bagaimana sikap seempati, dan bagaimana harus memfokuskan permasalahan yang sedang dibahas bersama. Ya, dipahami? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu yang akan memimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini karena kalian telah mengikuti kegiatan konseling teman sebaya atau peer konseling. Jadi Ibu harapkan kalian akan menjadi seorang konselor teman sebaya untuk teman kalian sendiri. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.